Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar yang sesuai dengan video yang saya upload, dan saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, teman, mari kita lihat dan jangan skip supaya kamu dapat informasi yang lengkap. Ini dia teman-teman beritanya. Anak Batak lakukan itu bukan penistaan agama, bahkan bukan penistaan agama sebetulnya. Saya akan datangi Allah dan akan mengulitinya. Itu bukan penistaan agama, saudara. Penistaannya di mana coba? Nggak ada. Saya pernah marah sama Tuhan kok. Beneran ya? Saya pernah marah sama Tuhan, saya maki-maki Tuhan dengan kata-kata yang tidak baik. Kalau memang Tuhan ada, itu sambar gledek gitu dong, ya kan? Tapi waktu itu Tuhan yang saya maki-maki itu penuh cinta, sehingga saya nggak disambut gledek, tapi malah Tuhan datang nemuin saya, saudara. Makanya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Tapi kalau memang Allah Islam itu ada, saya kan terus tak maki-maki itu Allah Islam sama saya kan. Nyatanya kalian aja nggak bisa tangkap saya kok sampai sekarang kok. Sampai sekarang kalian aja nggak bisa tangkap saya, sampai sekarang udah berapa tahun ini. Ya kan, malah ketambahan satu kasus lagi Saifuddin Ibrahim, ya kan. Terus ya dilaknat Allah di anak matanya, dilaknat sama Stephen Indra, dilaknat sama Allah, malah dilaknat sama si Moko Kinta, dilaknat sama Allah. Coba, ya kan, siapa nih Paulus ini kurang ajar nih kata Moko Kinta kan, katanya dia dilaknat sama Allah, Stephen Indra dilaknat sama Allah. Coba, kalau saya malah tambah buncit perutnya ini, waduh saya lagi pusing nih perutnya tambah buncit. Ya istri saya sudah komplain terus, mentang-mentang dia sudah kurus, sekarang saya yang disuruh kurus lagi. Bingung. Makanya tolol Indonesia, negara mayoritas Islam pasti tolol, saudara. Bukan bukan kebencian, saudara. Ini saya cerita fakta. Ma'ruf Amin aja mengakui kok, ya kan? Kenapa negara Islam itu nggak bisa maju? Ya nggak bisa. Kenapa Indonesia susah maju, saudara? Karena rakyatnya banyak yang Islam, ya. Maka rakyat itu nggak peduli, tidak ingin nggak peduli dengan kesejahteraan. Yang penting masuk surganya Islam kan. Anak Batak ini ya, kalau pemerintahnya waras ya, kalau pemerintah waras harusnya nggak perlu dipenjara. Karena itu bukan penistaan yang diomong sama anak Batak. Apapun itu bukan penistaan. Ya, itu adalah sebuah bentuk kritik, bentuk jawaban kepada si Julius Setiadi. Kalau anak Batak di penjara, menurut pemerintah berarti si Julius Setiadi ini ya juga harus masuk penjara. Nah kalau Julius Setiadi nggak masuk penjara, aneh. Buat kita pada hari Selasa ini ya, tanggal 8 November, judulnya Rudi Simamora si anak Batak dengan Julius Setiadi si Cina pengkhianat. Aduh luar biasa saudara ya. Bentar. Oke, ini Pak Santemer sudah jadi co-host belum ya? Udah ya. Lanjut ya. Saudara, sebenarnya saya tahu berita ini dari kemarin pagi ya, dari salah seorang penatua kita. Ya karena beliau juga orang Batak juga ya, salah satu penatua kita pagi-pagi buta ya, maksudnya waktu sini ya. Saya udah dikasih tahu dari hari Minggu pagi kalau nggak salah ya, Minggu pagi itu saya udah dikasih tahu kalau si anak Batak ditangkap polisi. Ya, nah, saya bilang enggak, saya baru ngomong sama Pak Raja Ut, ancam, enggak Pak sudah ditahan Pak, loh ditahan. Saya terus kasih linknya orang Islam ya, mereka lagi live. Linknya orang Islam, yang jidatnya hitam-hitam itu ya, yang orang Medan itu jidatnya hitam-hitam, lagi live sama ketua Peradi Medan, ya. Ketua Peradinya kadrun saudara di Medan itu, makanya ini, wah ini hati-hati nih kalau
Pasalnya adalah gara-gara mereka saling menghujat ya. Si Julius Setiadi Cina pengkhianat, dia menghujat Yesus, titik Yesus gitu ya, dengan cara yang tidak layak. Lalu anak Bataknya balas, ya kan? Dibales, udah balas lalu dilaporkan polisi. Sengaja ya, kalau orang Islam itu begitu ya, ada yang manas-manasi, ada yang provokasi, ada yang laporin polisi, saudara. Mereka selalu begitu, makanya lihat semua ya. Ada nggak YouTuber Islam yang dimasukkan ke penjara karena menista agama Kristen? Nggak ada. Cuma Yahya Waloni itu pun gara-gara saya teriak, saudara, buat tuker-tukeran sama KC kan. Ini kalau perlu tak teriakin lagi. Harusnya kalau anak Batak masuk penjara, Julius Setiadi juga masuk penjara, saudara ya. Iya, harus begitu. Kalau anak Batak masuk penjara, maka si Julius Setiadi ini harus masuk penjara, saudara. Karena sumber penistaannya itu kan dari si Julius Setiadi ini, saudara ya, yang ngasih titik-titik segala macam. Nah, kalau saya kan gampang, titik Muhammad sama titik Yesus, sudah gampang aja, saudara ya. Karena dua-duanya kalau di Eropa ini cuma buat bercandaan doang, saudara. Ya, kalau saya. Nah, kalau Anda yang di Indonesia memang harus hati-hati, ya kan? Karena itu penistaan agama. Tapi kalau buat saya bukan penistaan agama, saudara. Tapi kalau anak Batak masuk penjara, maka Julius Setiadi harus masuk penjara. Ya, kalau si Rudi Simomora itu masuk penjara, maka harus masuk penjara juga si Julius Setiadi. Siapa sih Julius Setiadi? Sebentar ya, saya kasih ininya nih, saudara ya. Saya kasih fotonya Julius Setiadi nih. Julius Setiadi, panggilan kepada Julius Setiadi supaya Anda nongol. Nah, ini saudara ya, Julius Setiadi, nah ini Julius Setiadi, saudara. Ya, Julius Setiadi, ya ini bos becaknya Medan, saudara ya. Dia juragan becak, saudara ya, Julius Setiadi ini, saudara. Wah, dengan tampang culunnya, saudara ya, si Julius Setiadi ini bos becak. Wah, dia juragan becak, dia dia peras itu tenaganya tukang becak buat jalan-jalan ke Tokyo, saudara. Kejamnya dunia, saudara ya, bisa jalan-jalan ke Tokyo karena dia jadi juragan becak, saudara. Nah, inilah si Julius Setiadi ya. Cucian deh lu. Nah, saudara, Anda bayangin ya, saudara ya, bayangin aja ya, saudara ya, ini orang terus kemudian memprovokasi masalah titit mentitit. Kalau saya pokoknya tadi gampang ya, kalau tititnya Yesus itu tertib, matinya muda. Yesus juga mati muda. Yesus kan bangkit dari kubur, Yesus kan kekal sampai sekarang masih hidup. Orang Islam aja masih mengakui. Muhammad matinya konyol, saudaraku, diracun. Apelu etan deh pokoknya, mumet tadi ya. Nah, kalau Julius jangan-jangan kena gonoro juga nih, saudara ya. Ngomongnya udah pelo-pelo begitu ya, saudara ya. Udah cadel-cadel begitu gitu. Oke ya, udah puas, udah tampangin itu Julius Setiadi, tampangnya itu adalah amatin baik-baik. Ya, nah saudara, kalau Anda ngomong begini di Indonesia ya tanggap lah. Kalau ngomong di Eropa ya enggak lah, saudara ya, enggak ditangkap lah. Saya kan ngomong logika, ya kan. Orang kalau gonta-ganti pasangan lebih cenderung mudah kena penyakit kelamin, apalagi sampai 23. Dan pasangannya itu bekas punya orang semua, saudara, bukan yang perawan ting-ting semua, bekas orang semua, ya pasti kena gonoro, ya kan, pasti ya. Aduh, makanya kalau kencing sampai ngeden kan, gitu kan, mendam 3 kali kan, orang kena gonoro, sakit, saudara, kencingnya, saudara. Nah, nah itu terserah. Saya kalau ngomong pakai logika ya, gonta-ganti pasangan. Nah, lalu kasusnya bagaimana nih Rudi anak Batak sama si siapa ini, Rudi anak Batak sama si Julius ini, saudara. Mereka yang berantem ya, berantem ya, ini membahayakan NKRI. Mereka berdua ini, satu Cina pengkhianat, satu si Batak ini, saudara ya, sama-sama tinggal di Medan.
mereka ini. Nah, yang begini dua-duanya harus masuk penjara. Ya, dua-duanya harus masuk penjara. Ya, bukan cuma salah satu, memang dua-duanya harus masuk penjara. Nah, cuman masalahnya seperti biasa Indonesia ini memang nggak ada keadilan, saudara. Ya, beda dengan di Eropa. Ya, adil seadil-adilnya, karena yang agama nggak bisa campur atur, nggak bisa ngurusin polisi. Ya kan, nggak bisa. Orang-orang pendeta-pendeta nggak bisa dikte polisi, marah polisinya, saudara. Beda kalau di Indonesia, polisinya didikte sama agama. Kenapa? Polisinya takut sama Allah, saudara. Makanya Indonesia kere. Kenapa? Karena polisi takut sama Allah. Mengapa di Eropa, di Amerika makmur, kaya? Karena polisinya nggak takut sama Allah, saudara. Polisi takut sama pemerintah, sama pembuat keadilan, sama rakyat, saudara, sama demokrasi. Ya, polisi tidak takut dengan Allah, nggak ada urusannya. Ya, jadi mereka takut dengan konstitusi yang sudah diatur bersama. Di sini polisi itu takut sama konstitusi, saudara, ya, bukan takut sama Allah. Kalau di Indonesia polisi takut sama Allah, makanya kere, makanya nggak ada keadilan. Kamu berdoanya hanya boleh pakai bahasa Arab, ya kan? Lalu semua itu kayak saya jadi ingat PKI, ya, saudara, ya kan? PKI itu waktu mau menguasai Indonesia itu, ya, pemberontakan PKI yang katanya, ya, kolonel Untung, karena dia cuma kolonel, semua pangkat jenderal nggak ada, adanya kolonel doang. Maksudnya merujuk kepada dia. Nah, itu sama semua pakainya bahasa Arab. Abraham semua pakai bahasa Arab, katanya dia, saudara. Makanya tolol Indonesia. Negara mayoritas Islam pasti tolol, saudara. Bukan kebencian, saudara. Ini saya cerita fakta. Ma'ruf Amin aja mengakui kok, ya kan? Kenapa negara Islam itu nggak bisa maju? Ya nggak bisa. Kenapa Indonesia susah maju, saudara? Karena rakyatnya banyak yang Islam, ya. Maka rakyatnya itu nggak peduli dengan kesejahteraan. Yang penting masuk surganya Islam, kan? Yang surga yang olala PBI itu. Kenapa mereka ngarap-ngarap dapat surga bidadari? Ya kan? Karena mereka mau kerja, mereka bingung, mau cari duit, katanya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aturannya kan banyak, saudara. Nggak boleh cari uang dari musik, nggak boleh cari uang dari ini. Wah, lucu, saudara. Kakek aturan. Ya, coba lihat di Belanda rumah judi banyak, yang mau judi, duitnya masuk mana? Masuk ke negara. Di Indonesia mau judi, duitnya masuk ke mana? Masuk ke Singapura, masuk ke Makau. Goblok pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena Islam. Makanya judi uangnya dilarikan semua ke luar negeri. Coba itu, judi 600 triliun. Pemerintah berhasil nggak mengamankan uang judinya? Nggak berhasil lah. Kenapa? Uangnya kemana? Di luar negeri semua, nggak bisa ditarik lah, enak aja. Ya kan? Bandar-bandar judi online itu uangnya di mana? Di luar negeri semua. Mau ditarik nggak bisa. Itu Indosuria kasus yang tangani sama Alvin, bisa nggak tuh uangnya tarik? Nggak bisa. Kenapa? Uangnya ada di luar negeri semua. Ya kayaknya judi-judi online termasuk itu kan nggak bisa ditarik, uangnya di luar negeri semua. Itu mah sudah bukan rahasia lagi. Kenapa? Indonesia goblok. Coba judi itu dilegalkan. Dilegalkan, bayar pajak dong yang gede. Kalau orang lain bayar pajak 20%, judi pajaknya 35% apa 40%. Ya kan, kayak zaman SDSP Porkas dulu kan. Zamannya SDSP Porkas itu polisi-polisi, tentara-tentara ndak kiayapan cari duit loh, saudara. Saya saja setor polisi tentara, aku zaman saya itu masih SD kelas 6 ya, saya jualan Porkas. Saya tanya sama bandarnya ya dulu, ini kalau ada polisi datang, kasih saja, nanti kamu tinggal laporan, catat namanya, kasih uangnya berapa. Nanti kamu ngomong laporan sama om, nanti om gantiin uangnya. Jadi kalau polisi datang, cuman senyum aja. Oh iya pak, udah disiapin amplopnya dulu ya, gocengan, saudara, 5.000-an udah disiapin, saudara. Coba itu 5.000 banyak ya, tahun 86 ya, 5.000 banyak. Siapin, saudara, semua ya, goceng udah diamplopin, goceng 5.000 udah diamplopin semua.
Saya lupa ya 5.000 apa 50.000 coba ya, 5.000 kalau nggak salah ya saya. Nah, itu papi saya dulu yang ini ya, yang ngajari itu ya, siapin semua begini-begini, tentara-tentara, mesti teman kita banyak saudara dulu ya, polisi-polisi, tentara-tentara, yang paling enak tuh tentara, memang yang paling enak tentara ya, harus diakui ya, semua juga, karena kalau polisi itu geragas ya saudara ya, kalau tentara setia kawan, kalau kita sudah kasih sama kita, dia benar-benar bela kita, bener ya. Nah kalau di Indonesia judinya diharamkan, namanya goblok, kebanyakan aturan agama. Ya, karena apa? Karena mereka rakyat Indonesia tidak peduli dengan sejahtera, pemerintah Indonesia tidak peduli dengan sejahtera, yang penting masuk surga. Itulah makanya bodoh, saudara, goblok, ya kan? Nah, kasusnya anak Batak ini, ya nggak perlu digedein, nggak perlu masuk penjara, harusnya si anak Batak ini, ya kan? Nggak harus masuk penjara. Kenapa? Karena yang anak Batak lakukan itu bukan penistaan agama, bahkan bukan penistaan agama sebetulnya. Saya akan datangi Allah dan akan mengulitinya. Itu bukan penistaan agama, saudara. Penistaannya di mana coba? Nggak ada. Saya pernah marah sama Tuhan kok. Beneran ya? Saya pernah marah sama Tuhan, saya maki-maki Tuhan dengan kata-kata yang tidak baik. Kalau memang Tuhan ada, itu sambar gledek gitu dong, ya kan? Tapi waktu itu Tuhan yang saya maki-maki itu penuh cinta, sehingga saya nggak disambar gledek, tapi malah Tuhan datang nemuin saya, saudara. Makanya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Tapi kalau memang Allah Islam itu ada, saya kan sering tak maki-maki itu Allah Islam sama saya kan. Nyatanya kalian aja nggak bisa tangkap saya kok sampai sekarang kok. Sampai sekarang kalian aja nggak bisa tangkap saya, sampai sekarang udah berapa tahun ini. Ya kan, malah ketambahan satu kasus lagi Saifuddin Ibrahim, ya kan. Terus ya dilaknat Allah di anak matanya, dilaknat sama Stephen Indra, dilaknat sama Allah, malah dilaknat sama si Moko Kinta, dilaknat sama Allah, coba, ya kan. Siapa nih Paulus ini kurang ajar nih kata Moko Kinta kan, katanya dia dilaknat sama Allah, Stephen Indra dilaknat sama Allah, coba. Saya malah tambah buncit perutnya nih, waduh saya lagi pusing nih perutnya tambah buncit. Ya istri saya sudah komplain terus, mentang-mentang dia sudah kurus, sekarang saya yang disuruh kurus lagi. Bingung saya juga disuruh ngurusin perut ini. Gimana saya tiap hari di ini yang habis ngesom ya kan, ngajar 2 jam, di malam 2 jam lagi. Ya kan 2 jam, 6 jam saya sehari ngesom, saudara, coba. Ya kan, gimana mau perutnya nggak puncit, saudara, sehari. Ya, dulu sebelum corona saya keliling ya ke Jerman kemana-mana, khotbah kemana-mana ya. Sekarang ini karena sudah terikat dengan Zoom, jadi nggak bisa kemana-mana. Ya. Jadi perutnya tambah lama tambah puncit, saya stres di perutnya puncit nih. Aduh, nih masuk ke Eropa saya udah masih 6 pack, wah ini begitu 5 tahun di Eropa. 1 pack kata pemerintah, udahlah kamu yang simpel-simpel aja, kayak kita nih cara berpikir ya simpel, iya ya Pak ya, saya tak pikir simpel-simpel aja. Cuma saya ngeliat orang Eropa semua 6 pack semua, saudara. Ya mungkin itu maksud Tuhan kali ya, saya nggak tahu dah kenapa saya jadi 1 pack begini gitu kan. Aduh, stres saya ini 1 pack begini nih. Ya sudah, pokoknya kasusnya anak Batak ini seharusnya nggak perlu diperbesar, saudara ya, nggak perlu sampai gimana. Harusnya anak Batak itu lepasin aja, ya kan, nggak usah sampai segitunya kita melakukan kritik-kritik sosial. Tapi bila memang Allah hebat ya, azab saya nyatanya nggak bisa kok, nggak bisa apa-apa kok, ya kan. Harusnya kalian tuh sadar, kalian cuma bisa ya supir angkot kayak si anak Batak. Ya nggak kelas banget kalian tuh, orang Islam itu nangkep itu saya itu loh, Saifuddin ditangkap, saya ditangkap, nggak sanggup ya kalian lagi mana. Saifuddin lontang-lantung, ya saya kan nggak lontang-lantung, ya kan. Kemarin saya udah kasih, malah saya nyanyi terus di sini, nyanyi terus, malah saya mahal itu, saudara. Lontang-lantungnya gimana? Tinggal di tenda masa bisa beli keyboard 2.000 euro, coba. Keyboard saya itu Nautilus Core 2.000 euro, saudara. 2.000 enggak, bukan 2.000, 3.000 euro, saudara ya. 3.000 euro, 2.750-an, saya lupa berapa ya, 2.700 apa 3.000 kemarin saya beli ya, Core Nautilus itu. Masa tinggal di tenda, tinggal di kemah bisa beli Core itu? Bukan pamer, maksud saya lagi kasih tahu Anda, saya itu nggak lontang-lantung di sini. Oh, kursinya aja enak begini, coba. Kursinya aja enak. Nah, saudara, jadi
yang saya lakukan ini, saudara, sebenarnya adalah suatu contoh kepada kamu. Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus ada, sejarah mencatat. Allah Islam ada nggak sejarahnya mencatat? Ada karena Anda imanin. Sama ceritanya Timun Mas ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau Anda imani ya jadilah ada dia. Kayak cerita Mahabharata, ada nggak cerita itu Pandawa, Kurawa? Nggak ada, karena Anda imanin jadilah ada. Aslinya nggak ada, fiksi doang. Beda dengan Siddhartha Gautama, itu memang ada. Arkeologinya juga masih ada, cerita Siddhartha Gautama ini. Beda dengan ceritanya Tuhan Yesus, ada. Arkeologinya juga ada. Allah Islam, arkeologinya mana coba? Nggak ada. Cuman dia terus ngetak-ngatuk dipaksain masuk ke kitabnya Kristen, masuk ke kitabnya Yahudi. Kalau cerita Yesus Kristus, Talmud pun mencatat tentang Yesus Kristus, bukan fiktif, ada. Ya, Gilbert, Gilbert ada arkeologinya, itu monumen Gilbert, monumen si gendut itu. Kok Gilbert lagi dibawa-bawa, kasihan. Nah, kalian orang Islam bisa ya nangkep anak Batak, Aceh itu kan cuma sopir, saudara. Bisa ya orang pincang begitu ditangkap, ya nggak bisa. Anda nangkap saya nggak bisa, Anda nangkap saya Fudin nggak bisa. Ini ditangkap kayak Aceh, kayak siapa itu, anak Batak. Nggak kelas amat sih kalian orang Islam gitu ya memang ya. Nangkap saya nggak bisa, ya kan? Ya, ini karena saya masih respect sama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang Islam. Ya, bukan karena takut, karena saya punya sahabat-sahabat juga yang Islam yang baik-baik, ya. Tapi kalau jadi jangan apapun ustaz agama masuk penjara. Aduh, Anda ini orang-orang Islam Indonesia ini memang tolol. Kenapa tololnya? Makanya kaya terus kalian Indonesia, karena kejepit. Kalian mau perang sama Australia. Nanti Pak Topik mau bahas ya, Pak Jenderal Topik itu. Nanti hari Kamis kita bahas Indonesia perang sama Australia. Lihat aja nih kalau perang beneran bisa menang, nggak bisa menang lah. Oh dulu Pak, kita cuma dengan bambu runcing menang. Kapan Indonesia menang perang sama Belanda, Jul? Nggak pernah. Indonesia itu nggak pernah menang perang lawan Belanda, lawan Jepang, kalah terus. Kemerdekaan Indonesia itu dikasih sama orang Yahudi. Kalau bukan Einstein ciptakan bom atom, kalian masih jadi budaknya Jepang. Ya kan? Kalau nggak karena orang Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki, kalian itu masih budaknya Jepang, saudara. Ya kan? Kapan Indonesia menang perang sama Belanda? Nggak pernah, saudara. Kamu dijual kok sama sultanmu sendiri, sama Sultan Yogyakarta itu loh. Kamu dijual kok kepada Belanda. Kamu nggak pernah menang perang lawan Belanda. Wah, bambu runcing nggak bakal menang. Mengapa? Karena orang Belanda pinter. Negaranya lebih kecil, cuma 1/20-nya Indonesia. Jumlah penduduknya cuma berapa? Cuma 1/20-nya. Jumlah penduduk Belanda cuma 1/20-nya. Luasnya juga 1/20-nya Indonesia. Tapi kalian kalah terus perang, heran kan? Nah, bagaimana kalian bisa kalah? Karena kalian goblok. Serius ya. Wah. Ya contohnya Cina-Cina pengkhianat tadi. Nah kalau Cina-Cina pengkhianat tadi jadi Islam, ya karena mereka licik, saudara. Mereka tuh karena sudah bangkrut, terus mereka jadi Islam supaya dapat jalan, supaya dikasih kemudahan-kemudahan, kasih fasilitas. Ya kayak Julius Setiate ini orang bangkrut itu kan. Kayak siapa Hani Christian segala macam itu kan orang sudah bangkrut. Stephen Indra terus jadi Islam, dikasih fasilitas, dibayarin, kasih uang. Nah, terus Julius Setiadi itu kan terus nyumbang ke rekening saya ya. Cari duitnya memang dari situ dia, ya kan. Nah, kalau saya cari duitnya bukan dari YouTube, saudara. Semua yang masuk ke Damaris nggak ada serupiah pun. Semua yang ke Galarua nggak ada serupiah pun masuk ke rekening saya. Nggak boleh, haram jadah. Ya, saya adalah fundraiser, tapi saya nggak boleh dari uang dari situ. Nggak boleh, saudara. Ya, saya dari mengajar. Saya kan punya sekolah teologi sendiri. Saya kan mengajar, saudara, kerja. Ya kan, uang saya dari situ. Ya, bukan dari saya minta-minta sumbangan kayak Hani Christian, kayak Julius ini. Ya, hina sekali. Enggak ya. Bahkan kalau kita ngumpulin uang di sini pun buat Apolinar Darmawan, buat KC dulu. Saya minta-minta uang buat saya pribadi nggak pernah.
Kenapa? Karena Tuhan saya itu hidup, Tuhan saya itu maha kaya, dia cukupi kehidupan saya. Ya, saya memang kalau bilang, oh saya ini kalau di Eropa ini termasuk miskin, tetap, ya kan, apa kita tiap hari kita di sini kita kumpulkan ya, diaken-diaken kita, ya kan, kasih makan orang, itu kan namanya memperkaya banyak orang, saudara, walaupun bukan duitnya saya, tetapi kan saya mengkoordinasi kan. Nah, balik lagi, anak Batak ini ya, kalau pemerintahnya waras ya, kalau pemerintah waras, harusnya nggak perlu dipenjara. Karena itu bukan penistaan yang diomong sama anak Batak, apapun itu bukan penistaan. Ya, itu adalah sebuah bentuk kritik, bentuk jawaban kepada si Julius Setiadi. Kalau anak Batak di penjara, menurut pemerintah berarti si Julius Setiadi ini ya juga harus masuk penjara. Nah, kalau Julius Setiadi nggak masuk penjara, aneh. Ya, disitulah sebenarnya makanya kita tidak perlu mempertahankan NKRI. Anda mau paksa-paksa negara kesatuan, sementara Anda terus dipersekusi terus. Anda mau bersatu? Goblok. Ya, saya mah nggak mau, saudara. Saya nggak mau. Kalau Anda mau ya terserah. Goblok ya kan, Anda takut terus sama orang Islam. Ya itulah. Setelah saya sering keluar negeri, saya baru nyadar kalau goblok kalian orang-orang di Indonesia. Ya, oh Pak, kok nyuruh malah pecah-pecah negaranya? Ya, karena kalian diislamkan dengan paksa. Loh. Jadi buat apa kalian bersatu? Diislamkan dengan politik, dengan ekonomi, buat apa kalian bersatu? Gunanya apa kalian mau coba? Kalian dapat untung apa orang Manado dari Indonesia coba? Kalian orang-orang di Papua dapat untung apa dari Indonesia? Tetapi kalau Pancasila itu ditegakkan di muka bumi Indonesia, kalian harus bersatu. Karena kalian akan menang perang lawan Australia nanti. Sekarang kalau perang sama Australia, tak jamin kalah. Taruhan air saya, saudara. Kalian perang sama Australia, tak jamin kalah. Tak jamin, saudara, kalau sekarang kalian perang ini. Ya. Jamin kalah, nggak akan menang kamu. Oh, kamu mau perang sama Australia gimana? Jumlah penduduknya cuma 20 juta loh Australia loh. Kalian 270 juta. Nggak akan menang kalian sama Australia. Perang. Nggak akan menang. Ya. Pusing kalian. Menang dari mana? Lihat ya nih, begitu Papua Nugini minta tolong Australia nih. Papua apa Irian Jaya itu ya. Punya ULMWP atau minta tolong ke Rusia. Selesai, kelar. Ya, kelar saudara. Kalau nggak ada Papua, kere Indonesia. Karena 60% penghasilannya dari Papua. Kemarin kita hitung berapa untuk ya? 40 atau 60%, saya lupa kemarin kita hitung sama-sama ya. 40 atau 60% penghasilan Indonesia itu dari Papua, saudara. Ngeri kan? Sekarang pemerintah coba pikir ya, itu anak Batak kalian urusin begitu rupa, itu cuma supir angkot ya. Nanti saya nggak tahu nih Pak Santi Amar Galarua mau ngurusin apa enggak, saya nggak tahu nih, itu keputusannya sama Direktur Galarua ya, Pak Santi Amar dengan tim ya tentunya ya. Ya Pak Santi Amar, lanjut Pak. Mari kita lihat teman-teman, mari kita duduk dalam doa supaya terjadi keamanan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap melihat bahwa keadilan harus ditegakkan setegak-tegaknya. Sampai di sini teman video saya. Bye-bye.